Barada Eliezer memenuhi panggilan Komnas HAM untuk meminta keterangan terkait kasus baku tembak antara Barada Eliezer dan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo. Barada Eliezer tiba di kantor Komnas HAM pada Selasa siang pukul 1:30, saudara. Barada Eliezer hadir bersama seorang ajudan Irjen Verdi Sambo lain yang juga akan diminta keterangan oleh Komnas HAM terkait aksi baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Informasi yang diberikan Barada Eliezer kepada Komnas HAM menjadi informasi penting untuk mengusut kasus baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua. Gak apa-apa, tapi gabungin aja gambarnya. Tak hanya Barada Eliezer, Komnas HAM juga memanggil 6 orang ajudan Irjen Verdi Sambo lainnya terkait kasus baku tembak di rumah mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo. Sebelum diperiksa, Komnas HAM juga membriefing ajudan Irjen Verdi Sambo untuk memberikan keterangan sejujurnya. Komnas HAM memastikan pemeriksaan 7 ajudan Irjen Verdi Sambo ini dilakukan di ruangan terpisah. Gak apa-apa, tapi gabungin aja gambarnya. Komnas HAM menyebut pemanggilan ajudan Irjen Verdi Sambo dilakukan untuk mengusut dan membuktikan dugaan kasus penganiayaan kepada Brigadir Yosua. Komnas HAM memastikan proses pengusutan akan dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur yang ada. Ada spekulasi bahwa salah satu penyebab kematian adalah adanya penyiksaan. Kita ingin buktikan itu. Kemudian dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu, kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Itu nanti baru kita cari motifnya apa, kan begitu. Jadi masih ada tahapan-tahapan untuk sampai ke situ. Kami Komnas HAM tidak mau dipengaruhi oleh sekarang ada macam-macam spekulasi. Kami akan ajak Anda langsung menuju ke kantor Komnas HAM, ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Selamat petang Dipo. Apakah pertemuan Komnas HAM dengan Barada Eliezer sudah selesai, Dipo? Apa sebetulnya ingin digali Komnas HAM kepada Barada Eliezer? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini update terbaru yang dapat kami informasikan adalah para wartawan saat ini sedang menunggu kehadiran dari Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, yang memang informasinya akan turun dari lantai atas kantor Komnas HAM menuju lobi karena sudah ada mobil yang standby di luar untuk kemudian menjemput Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri. Apakah kemudian nanti kehadiran dari Brigjen Ahmad Ramadan ini juga akan disertai dengan kehadiran dari Barada E dan juga 6 ajudan Kadif Propam Polri nonaktif lainnya? Tentu ini kita masih harus konfirmasi, tetapi sampai dengan saat ini sekali lagi kami tekankan bahwa wartawan yang bertugas di kantor Komnas HAM sudah menunggu kehadiran dari Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri dan juga apakah kemudian nanti akan ada ajudan yang dari Kadif Propam Polri yang sudah selesai diperiksa oleh Komnas HAM. Menarik berbicara terkait dengan kehadiran dari Barada Eliezer yang tadi juga sudah tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 1:30 siang, sempat terlambat karena proses pemeriksaan sejatinya dimulai pada pukul 10 pagi. Artinya kalau kami hitung sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 6 jam pemeriksaan dilakukan oleh Komnas HAM kepada 7 orang ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Apa yang kemudian penting digali adalah tentu kehadiran dari dan juga keterangan dari Barada Eliezer. Karena kita tahu Barada Eliezer merupakan salah satu saksi kunci ataupun aktor kunci dari peristiwa tembak-menembak antar polisi yang terjadi di rumah dinas dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Tentu nanti yang akan didalami kepada Barada Eliezer adalah terkait dengan kronologis peristiwa tersebut. Apakah betul hanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi? Karena seperti yang kita ketahui bersama, ada juga informasi yang beredar ada luka-luka lain yang lahir selain luka tembakan yang ada di
tubuh dari jenazah Brigadir Yosua. Tentu ini adalah hal yang sangat penting untuk kemudian dimintai keterangannya oleh Komnas HAM kepada Barada Eliezer. Penggunaan senjata ini juga nanti tentu akan dimintai keterangannya oleh Komnas HAM kepada Barada Eliezer, karena seperti yang kita ketahui juga ada senjata Glock 17 yang digunakan oleh Barada Eliezer, kemudian juga ada senjata HS-9 yang digunakan oleh Brigadir Yosua. Tentu penggunaan senjata ini juga sedikit banyak akan beritahu kepada pihak Komnas HAM apakah kemudian betul informasi ataupun bekas luka yang kemudian ada di tubuh jenazah Brigadir Yosua itu betul karena senjata yang tadi kami sebutkan atau tidak. Dan yang menarik adalah keterangan yang juga akan dimintai oleh ke-6 orang ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif lainnya, karena seperti yang kita tahu bersama tentu dari ke-7 ajudan ini memiliki tugas dan perannya masing-masing, yang artinya ini juga akan didalami oleh Komnas HAM apakah kemudian ke-7 orang ini ada upaya bekerja sama dalam menjalankan tugasnya, apakah ada tugas-tugasnya masing-masing, termasuk juga apakah kemudian ada ajudan lain yang mengetahui peristiwa dari penembakan yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Itu yang kemudian kemungkinan besar Ibrahim dan juga saudara akan didalami oleh pihak Komnas HAM yang sampai terus dilakukan sampai dengan sore hari ini. Menarik juga kalau kita kutip pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, nantinya data dan juga fakta yang kemudian disampaikan oleh 7 orang ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif ini akan menjadi pilar konstruksi perkara untuk kemudian memberikan titik terang terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan peristiwa penembakan antar polisi ini, Ibrahim. Dipo, 7 ajudan diperiksa di ruangan terpisah. Apakah diperiksa dalam waktu bersamaan atau bergantian, Dipo? Dikonfrontirkah juga? Ini juga yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM yang menyebutkan bahwa ada beberapa mekanisme terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini dari pukul 10 pagi sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah mekanisme pemeriksaan akan dilakukan secara sendiri-sendiri, artinya besar kemungkinan akan dilakukan di ruangan yang berbeda. Kemudian juga ada mekanisme kedua, nanti keseluruh ajudan ini akan dikumpulkan bersama-sama dan kemudian akan dimintai keterangannya. Apakah kemudian antara keterangan satu dan lainnya ini memiliki suatu kesamaan, ada benang merah di sana, tentu ini yang juga menjadi titik temu ataupun hal yang akan dicari oleh pihak Komnas HAM. Apakah kemudian nanti akan dikonfrontir? Tentu ini menjadi salah satu opsi tersendiri bagi Komnas HAM jika nanti ada perbedaan pendapat dari masing-masing ajudan pada saat dimintai keterangannya. Tetapi yang menarik, selain nantinya akan memeriksa ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif, tetapi juga nanti direncanakan pada pekan ini Komnas HAM juga akan melakukan pemanggilan kepada Lab-4 Polri untuk kemudian mendalami terkait dengan senjata yang digunakan oleh Barada Eliezer maupun Brigadir Yosua, dan juga nanti akan ada pihak dari Cyber Polri yang kemudian juga nanti akan dimintai keterangannya untuk mengetahui apakah kemudian nanti ada bukti-bukti dari CCTV yang kemudian didapati oleh pihak kepolisian, Ibrahim. Dipo, investigasi Komnas HAM pengumpulan informasinya secara imparsial berbeda dengan tim khusus. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, Dipo? Iya, sejauh ini kalau kita rinci pada pekan ini saja, Ibrahim dan juga saudara, pada hari kemarin kita ingat bahwa Komnas HAM sudah mulai melakukan pendalaman khususnya terkait dengan detail luka yang ada dan juga jenis luka yang ada di jenazah dari Brigadir Yosua. Sebelumnya pihak Komnas HAM sudah melakukan pemeriksaan ataupun melakukan pencarian informasi kepada pihak keluarga Brigadir Yosua, kemudian juga sudah memintai keterangan kepada ahli yang kerap kali bekerja sama dengan Komnas HAM pada saat mengurusi suatu kasus. Dan yang terakhir pada hari kemarin pihak dari Komnas HAM juga sudah memintai keterangan dari tim Dokes Polri untuk kemudian mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi jenazah dari awal ditemukan, kemudian juga pada saat proses otopsi, dan juga tentu bagaimana luka-luka yang ada di dalam ataupun yang ada di tubuh dari jenazah dari Brigadir Yosua. Sejauh ini pada pekan ini khususnya, Ibrahim dan juga saudara, itu yang kemudian sudah didalami oleh Komnas HAM. Tentu nanti informasi yang didapati dari pihak tim Dokes, kemudian keluarga dari Brigadir Yosua, kemudian juga para ahli, tentu ini yang nanti akan dielaborasi sebelum nantinya akan ditarik kesimpulannya seperti apa. Fakta-fakta apa yang kemudian akan lahir dari kesimpulan yang kemudian ditulis oleh pihak dari Komnas HAM. Tetapi yang
penting untuk didalami juga seperti yang tadi kami sebutkan adalah terkait dengan mencari pemilik senjata api yang kemudian nanti ataupun yang kemudian pada saat itu digunakan untuk proyektilnya juga ini akan didalami dan juga termasuk dengan nantinya semua data ini akan menyimpulkan motif dari penembakan ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporan Anda langsung dari kantor Komnas HAM di Jakarta.